Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 dengan materi mutasi genetik tingkat gen dan kromosom akan memaparkan materi kami. Sebelumnya, berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu adalah saya sendiri, Rial Alfarazi Suni. Yang kedua ada Astrid Juliana, Adira Syahrir, Hairun Nisa, Miftahul Jannah, Mutiara Sari, dan Sri Wahyuningsi. Kemudian, materi yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama pengertian mutasi, kemudian penyebab mutasi, macam-macam mutasi, mutasi gen, mutasi kromosom, dan proses mutasi. Untuk yang pertama, pengertian mutasi, saya persilakan kepada Astrid Juliana. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu mutasi. Menurut Surya Hudoyo, mutasi adalah peristiwa perubahan susunan atau jumlah materi genetik pada kromosom atau DNA yang bersifat menurun. Perubahan materi genetik dapat menyebabkan perubahan sifat pada tingkatan sel atau individu. Tidak setiap perubahan DNA adalah mutasi. Dikatakan mutasi apabila memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, adanya perubahan materi genetik atau DNA. Dan yang kedua, perubahan tersebut bersifat dapat atau tidak dapat diperbaiki. Dan yang ketiga, hasil perubahan tersebut diwariskan secara genetik pada keturunannya. Nah, istilah mutasi pertama kali digunakan oleh Hugo de Vries untuk mengemukakan adanya perubahan fenotipe yang mendadak pada bunga Oenthera lamarckiana dan bersifat menurun. Ternyata perubahan tersebut terjadi karena adanya penyimpangan dari kromosomnya. Sedgwick juga melaporkan peristiwa mutasi pada domba jenis ancon yang berkaki pendek dan bersifat menurun. Penelitian ilmiah tentang mutasi dilakukan pula oleh Morgan dengan menggunakan Drosophila melanogaster atau lalat buah. Akhirnya murid Morgan yang bernama Hermann Joseph Muller berhasil dalam percobaannya terhadap lalat buah, yaitu menemukan mutasi buatan dengan menggunakan sinar X. Ya, yang kedua, penyebab mutasi, saya persilakan kepada Hairun Nisa. Penyebab mutasi terjadi karena adanya perubahan lingkungan yang luar biasa. Sesungguhnya mutasi itu dimaksudkan untuk menghadapi perubahan alam yang sewaktu-waktu akan timbul. Kalau perubahan itu sudah terjadi, maka sifat yang bermutasi tersebut kemungkinan akan lebih mudah beradaptasi daripada sifat yang asli. Penyebab mutasi disebut dengan mutagen atau agen mutasi. Kebanyakan mutagen adalah bahan fisika, kimia, atau biologi yang memiliki daya tembus yang kuat sehingga dapat mencapai bahan genetis dalam inti sel. Contohnya zat radioaktif, zat kimia yang keras, dan virus. Namun juga mutagen yang tidak begitu jelas. Selanjutnya, contoh mutagen bahan kimia adalah kolkisin dan zat digitonin. Kolkisin adalah zat yang dapat menghalangi terbentuknya benang-benang spindel pada proses anafase dan dapat menghambat pembelahan sel pada anafase. Yang kedua, mutagen bahan fisika. Virus dan bakteri diperkirakan dapat menyebabkan terjadinya mutasi. Bagian virus yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi adalah DNA-nya. Yang ketiga, mutasi bahan biologi. Contoh mutagen bahan biologi adalah sinar ultraviolet, sinar radioaktif, dan sinar gamma. Sinar ultraviolet dapat menyebabkan kanker kulit. Penyebab mutasi dalam lingkungan yang bersifat fisik adalah radiasi dan suhu. Yang ketiga, macam-macam mutasi, saya persilakan kepada Mutiara Sari. Macam-macam mutasi berdasarkan sel yang bermutasi. Yang pertama itu mutasi somatik. Mutasi somatik adalah mutasi yang terjadi pada sel somatik, yaitu sel tubuh seperti sel kulit. Mutasi ini tidak akan diwariskan pada keturunannya. Yang kedua itu mutasi gametik. Mutasi gametik adalah mutasi yang terjadi pada sel gamet, yaitu sel organ reproduksi yang meliputi sperma dan ovum pada manusia. Karena terjadinya di sel gamet, maka akan diwariskan pada keturunannya. Selanjutnya itu berdasarkan tempat terjadinya mutasi. Yang pertama, mutasi besar. Mutasi besar atau proses mutation adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan susunan kromosom. Yang kedua itu mutasi kecil. Mutasi kecil atau point mutation adalah perubahan yang terjadi pada susunan molekul dan ADN gen. Yang keempat, mutasi gen, saya persilahkan kepada Adira Syahrir.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan pembacaan materi dari kelompok kami. Langsung saja, yaitu mutasi gen. Nah, mutasi gen pada dasarnya merupakan mutasi titik atau point mutation. Nah, pada mutasi ini terjadi perubahan kimiawi pada satu atau beberapa pasangan basa dalam satu gen tunggal yang menyebabkan perubahan sifat individu tanpa perubahan jumlah dan susunan kromosomnya. Nah, peristiwa yang terjadi pada mutasi gen adalah perubahan urutan-urutan DNA atau lebih tepatnya mutasi titik merupakan perubahan pada basa N dari DNA dan RNA. Selanjutnya, mutasi gen disebabkan oleh adanya perubahan dalam urutan nukleotida perubahan genotip. Nah, bahan-bahan penyebab terjadinya mutasi disebut dengan mutagen. Sedangkan individu yang memperlihatkan perubahan sifat atau fenotip akibat mutasi ini disebut mutan. Nah, berdasarkan kejadiannya, ada yang terjadi secara spontan. Nah, mutasi yang terjadi secara spontan adalah mutasi atau perubahan materi genetik yang terjadi akibat adanya sesuatu pengaruh yang tidak jelas, baik dari lingkungan luar maupun internal organisme itu sendiri. Nah, mutasi ini terjadi di alam secara alami atau spontan dan secara kebetulan. Selanjutnya yaitu ada yang terjadi secara induksi. Nah, mutasi terinduksi adalah mutasi yang terjadi akibat paparan dari sesuatu yang jelas. Misalnya paparan sinar UV. Secara mendasar tidak terdapat perbedaan antara mutasi yang terjadi secara alami dan mutasi yang hasil induksi. Yang ketiga yaitu mutasi yang terjadi secara somatik. Nah, mutasi somatik dapat diturunkan dan dapat pula diturunkan. Mutasi somatik dapat dialami oleh embrio atau janin maupun orang dewasa. Selanjutnya yaitu sel gamet. Nah, karena terjadinya di sel gamet, maka akan diwariskan oleh keturunannya. Nah, mutasi gametik disebut mutasi geminal. Nah, bila mutasi tersebut menghasilkan sifat dominan, akan terekspresi pada keturunannya. Bila resesif, maka ekspresinya akan tersembunyi. Nah, selanjutnya yaitu mutasi salah arti. Nah, perubahan suatu kode genetik atau umumnya terjadi pada posisi 1 dan 2 pada kodon, sehingga menyebabkan asam amino yang terikat pada rantai polipeptida itu berubah. Selanjutnya yaitu mutasi tanpa arti. Nah, perubahan kodon asam amino tertentu menjadi kodon stop yang mengakhiri rantai mengakibatkan berakhirnya pembentukan protein sebelum waktunya terjadi translasi. Selanjutnya yaitu mutasi diam. Nah, perubahan suatu pasangan basa dalam gen atau pada posisi 3 kodon yang menimbulkan perubahan satu kode genetik tetapi tidak mengakibatkan perubahan atau pergantian asam amino yang dikode. Selanjutnya yaitu mutasi pergeseran kerangka. Nah, mutasi ini merupakan akibat perubahan atau kehilangan satu atau lebih nukleotida di dalam suatu gen. Hal ini mengakibatkan bergesernya kerangka pembacaan. Yang kelima, mutasi kromosom. Saya persilakan kepada Miftahul Jannah. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Baik, saya akan melanjutkan materi terkait dengan mutasi kromosom. Mutasi kromosom yaitu mutasi yang disebabkan karena perubahan struktur kromosom atau perubahan jumlah kromosom. Istilah mutasi pada umumnya digunakan untuk perubahan gen, sedangkan pada perubahan kromosom yang dapat diamati dikenal sebagai variasi kromosom atau mutasi besar atau gross mutation atau aberasi. Mutasi kromosom sering terjadi karena kesalahan pada meiosis atau mitosis. Nah, jenis-jenis mutasi kromosom pada sel gamet yaitu ada dua, yaitu mutasi autosomal dan mutasi tertaut kelamin. Mutasi autosomal yaitu mutasi sel kelamin yang terjadi pada kromosom autosom. Mutasi jenis ini biasa menghasilkan mutasi yang dominan dan mutasi yang resesif. Kemudian mutasi tertaut kelamin. Mutasi tertaut kelamin itu adalah mutasi sel kelamin yang terjadi pada kromosom seks atau kromosom kelamin, berupa tertautnya beberapa gen dalam kromosom kelamin. Nah, prinsip mutasi kromosom.
Pada prinsipnya, mutasi kromosom digolongkan menjadi dua, yaitu mutasi kromosom akibat perubahan jumlah kromosom dan mutasi kromosom akibat perubahan mutasi kromosom. Mutasi kromosom akibat perubahan jumlah kromosom. Mutasi kromosom akibat perubahan jumlah kromosom adalah terjadi karena perubahan jumlah kromosom atau ploid yang melibatkan kehilangan atau penambahan perangkat kromosom atau genom yang disebut dengan euploid, sedangkan yang hanya terjadi pada salah satu kromosom dari genom disebut dengan aneuploid. Nah, apa itu euploid? Euploid berasal dari kata eu dan ploid, yang eu yang berarti kata benar dan ploid yang berarti unit. Nah, euploid itu adalah mutasi di mana terjadi perubahan pada jumlah N makhluk hidup yang terjadi dari perkembangbiakan secara kawin. Pada umumnya bersifat diploid yang memiliki dua perangkat kromosom atau dua genom secara pada sel, dan somatisnya yaitu 2N kromosom. Organisme yang kehilangan satu set kromosomnya sehingga memiliki satu genom atau satu perangkat kromosom disebut dengan N kromosom, dalam somatisnya disebut dengan monoploid. Sedangkan organisme yang memiliki lebih dari dua genom disebut dengan polyploid. Misalnya itu triploid, yaitu artinya 3N kromosom, kemudian tetraploid 4N kromosom, dan hexaploid itu 6N kromosom, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa itu aneuploid? Aneuploid berasal dari kata an, eu, dan ploid. An yang berarti kata tidak, eu yang berarti kata benar, dan ploid yang berarti kata unit. Aneuploid yaitu jenis mutasi di mana terjadi perubahan jumlah kromosom atau perubahan jumlah N-nya. Dalam hal ini, N menandakan jumlah set kromosom. Sebagai contoh, sel tubuh manusia memiliki 2 paket kromosom sehingga disebut dengan 2N, di mana satu paket N manusia berjumlah dengan 23 kromosom. Aneuploid pada manusia dapat menyebabkan sindrom Turner, sindrom Klinefelter, sindrom Jacobs, sindrom Patau, dan sindrom Edwards. Nah, mutasi kromosom pada akibat perubahan struktur kromosom itu adalah karena perubahan struktur kromosom atau ada kerusakan pada bentuk kromosom. Nah, mutasi ini juga biasa disebut dengan istilah aberasi atau kerusakan pada bentuk kromosom. Macam-macam aberasi atau kerusakan, yaitu yang pertama ada delesi atau defisiensi, di mana ini adalah suatu kerusakan kekurangan segmen kromosom terjadi karena sebagian segmen kromosom lenyap sehingga kromosom kekurangan segmen. Nah, macam-macam delesi ada 4, yaitu delesi terminal, delesi interstitial, delesi cincin, dan delesi loop. Nah, yang kedua, duplikasi mutasi karena kelebihan segmen kromosom. Yang tadinya kekurangan segmen, sekarang ini duplikasi kelebihan segmen karena adanya duplikasi atau perbanyakan segmen kromosom yang mengakibatkan jumlah segmen kromosom lebih banyak dari kromosom aslinya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu translokasi. Translokasi adalah pemindahan dari segmen-segmen kromosom ke kromosom lainnya yang bukan kromosom homolognya, atau mutasi yang mengalami pertukaran segmen kromosom ke kromosom non-homolog. Macam-macam translokasi yaitu translokasi tunggal, translokasi perpindahan, dan translokasi resiprok. Nah, mutasi kromosom akibat perubahan struktur kromosom. Kemudian yang keempat yaitu inversi. Inversi yaitu mutasi yang terjadi selama meiosis kromosom terpilih dan terjadi chiasma, sehingga terjadi perubahan letak atau kedudukan gen-gen, atau dengan kata lain, inversi ini adalah mutasi yang mengalami perubahan letak-letak gen karena selama meiosis kromosom terpilih. Nah, inversi ada 2, yaitu inversi parasentik terjadi pada kromosom yang tidak bersentromer, dan inversi perisentrik yang terjadi pada kromosom yang bersentromer. Yang kelima yaitu isokrom. Isokromosom ialah mutasi kromosom yang terjadi pada waktu menduplikasikan diri. Pembelahan sentromernya mengalami perubahan arah pembelahan sehingga terbentuklah 2 kromosom yang masing-masing berlengan identik atau berlengan sama. Kemudian yang terakhir ada katenasi. Katenasi ialah mutasi kromosom yang terjadi pada 2 kromosom non-homolog yang pada waktu membelah menjadi 4 kromosom saling bertemu ujung-ujungnya sehingga membentuk sebuah lingkaran. Yang keenam dan yang terakhir yaitu proses mutasi. Saya persilakan kepada Sri Wahyuningsi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses mutasi.
Menurut tipe sel atau macam sel yang mengalami mutasi, yang pertama, mutasi somatis, yaitu mutasi yang terjadi pada sel-sel tubuh atau sel soma. Mutasi somatis kurang mempunyai arti genetis. Yang kedua, mutasi germina, yaitu mutasi yang terjadi pada sel kelamin gamet sehingga dapat diturunkan. Kemudian menurut sifat genetiknya, yang pertama mutasi dominan, terlihat pengaruhnya dalam keadaan heterozigot. Yang kedua, mutasi resesif. Pada organisme diploid tidak akan diketahui selama dalam keadaan heterozigot kecuali resesif pautan seks. Kemudian menurut arah mutasinya. Yang pertama, mutasi maju atau forward mutations, yaitu mutasi dari fenotip normal menjadi abnormal. Yang kedua, mutasi balik atau back mutations, yaitu peristiwa mutasi yang dapat mengembalikan dari fenotip tidak normal menjadi fenotip normal. Kemudian, menurut kejadiannya, mutasi alam atau mutasi spontan, yaitu mutasi yang penyebabnya tidak diketahui. Mutasi ini terjadi di alam secara spontan atau alami, secara kebetulan dan jarang terjadi. Contoh mutagen alam adalah sinar kosmis, radioaktif alam, dan sinar ultraviolet. Yang kedua, mutasi buatan, yaitu mutasi yang terjadi dengan adanya campur dengan manusia. Proses perubahan gen atau kromosom secara sengaja diusahakan oleh manusia dengan zat kimia, sinar X, radiasi, dan sebagaimana, maka sering disebut juga mutasi induksi. Kemudian ada juga macam-macam mutagen. Yang pertama, radiasi atau penyinaran dengan sinar radioaktif, misalnya sinar alfa, beta, gamma, ultraviolet, dan sinar X. Yang kedua, mutasi kimia. Mutagen kimia yang pertama kali ditemukan ialah gas mustar atau belerang mustar oleh C. Averbach dan kawan-kawan. Beberapa mutagen kimia penting lainnya ialah gas metan, asam nitrat, kolkisin, diitonin, hidroksilamin, akridin, etilmetan sulfat atau MS, etilatan sulfonat, SES, 5-bromo urasil, 2-aminopurin, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu temperatur. Kecepatan mutasi akan bertambah karena adanya kenaikan suhu. Setiap kenaikan temperatur sebesar 1000 Celcius, kecepatan mutasi bertambah 2-3 kali lipat. Terima kasih. Demikian materi singkat dari kami, sesingkat hubunganku dengannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.